Guys, kembali lagi di channel Enfame Studio. Saat ini gue dan hampir seluruh tim Enfame sedang ada di Papua ya. Kita deket kisaran berapa kilo dari, nggak jauh lah dari Bandara Sentani. Dan ini adalah TKP di mana kita akan mengadakan, ini dia ya, PON XTDC Esports PON XX Pekan Olahraga Papua 2021. Ini adalah Stadion Hoki yang baru dibikin. Dan kita akan lihat-lihat ke dalam seperti apa sih. Kita ini pastinya masih tahap persiapan ya. Kita mau lihat progresnya udah sampai mana dan setupnya seperti apa. Yuk, by the way, welcome to Papua. Ini walaupun indoor ya, kalian mungkin bisa dengar suara gue agak ngegema, tapi kalian pasti bisa mendengar banyak sekali suara-suara burung. Nih ya, sorry. Walaupun indoor banyak burung cuy. Gila, di sini alam banget ya pokoknya. Anyway, yuk kita main-main ke dalam, yuk kita muter ke dalam. Let's go, let's go. Yuk. Oke, so ini adalah stadion hoki. Di sini sebenarnya ada dua stadion hoki ya. Yang satunya akan digunakan oleh tim hoki latihan pastinya, karena nanti untuk PON yang non e-sport, PON yang olahraga benerannya, mereka udah mulai latihan dari sekarang juga. Nah, ini adalah stadion keduanya dan ini adalah tempat yang akan digunakan untuk acara e-sports nanti. Bisa dilihat stage-nya masih under construction ya, dan ini masih pagi banget, makanya gue juga berani nggak pakai masker. Ini sebenarnya protokolnya harus pakai masker masuk sini, tapi ini belum ada orang sama sekali. Masih pagi banget, sengaja biar kita bisa leluasa muter-muter, lihat-lihat. Nah, di sini nanti bakal ada beberapa ini ya, meja untuk para gamersnya. Ini belum dipasang. Di sini bakal ada bakal gamenya itu bakal ada Free Fire, Mobile Legend, Lokapala, bakal ada PES juga, so 4 game. Dan so ini mungkin kira-kira besok kali ya stage-nya baru akan kelar. Nah, hari ini kita masih proses untuk nge-routing dulu, terutama karena nanti kan ada game PES ya. PES itu kita bakal untuk menggunakan PS4. PS4-nya akan ada di stage. Nah, kita harus nge-routing nih supaya bisa ngambil gambar dari PlayStation-nya ke ruang broadcast. Di sini gue nunjukin ruang broadcast, cuman sebelumnya kita mampir ke FOH dulu kali ya. Oke, so ini adalah FOH ya, front of house. Di sini untuk kegiatan yang non broadcast ya. Jadi untuk stage lighting, untuk sound stage, untuk LED ya, LED itu yang di belakang, dan untuk show management segala macam di sini. Untuk multicam system juga di sini. Ini terpisah dari ruang broadcast kita. Nah, nanti kita akan ambil gambar dan audio dari sini ke ruang broadcast. Dan udah sih, again ini belum belum pada dibuka alat-alatnya. Mungkin nanti kalau udah mulai rame kita akan main ke sini lagi. Sekarang serunya kita ngeliat ruang broadcast kita kali ya. Yuk. Oke, so ini adalah ruang broadcast kita. Pastinya ini masih masih setup ya, belum selesai, masih install. Dan di sini adalah bagian observer kita. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 4-4-nya observer. Dan pastinya ini semuanya predator ya, predator semua dari teknologi partnernya, official teknologi partnernya acara ini ya. So ini observernya, yang ini Helios 300 ya. Ini versi lebih compact ya. Ini laptop gamingnya yang lebih compact, lebih normal lah. Ini kan nggak normal ya. Ini aja powernya 2 guys. Ada satu kayaknya buat, pokoknya dia double gitu. Jadi satu laptop 2 adaptor. So ini 4 observer buat in game ya. Sama ini kita narik audionya semuanya pakai Presonus. 1, 2, 3, 4 full Presonus semua. Dan ini adalah monitor untuk programnya, di provide dari Acer juga. Jadi para observernya bisa ngelihat yang sedang tayang di broadcast itu apa program feednya lah. Ini monitor mereka biar tahu, oh ini yang lagi tayang, ini lagi tayang, ini gitu, buat guide mereka. Dan di sebelah sini, ini di sini udah bukan laptop lagi nih. Di sini udah PC semua. Soalnya ada game switcher, ada replay PC, main PC-nya di sini. Dan di situ nantinya akan khusus buat VT ya, media PC-nya di situ. Ini masih berantakan, belum setup. Ini preview monitor, ini multicam monitor.
Kita narik kamera dari caster ke sini, switch-nya nanti masuk ke main PC. Dan nanti di area sini bakal ada graphic designer ya. Graphic designer di sini bakal ada PC map sama encoder. Bakalan di sini. Dan ini saya buat audio. Ini audio untuk audio broadcast. Dan ada Bang Darkoji, halo. Halo, kita belum ready ya, masih berantakan, masih setup. Ini Darkoji dari video sebelumnya, ini dari Jakarta, dari Exit. Akan lanjut lagi sini, megang game switcher nih. Yoi. Lihat nih, kita udah siapin Stream Deck-nya. Stream Deck-nya 2, yang XL lagi. Nih, Stream Deck-nya 2, yang XL. Karena kontennya bakal banyak ya. Kita akan streaming dari tanggal 21 sampai 26. Kontennya tuh 4 game. 4 lah. 4 game, belum opening. Dan pokoknya bakal hektik banget lah. Sebentar lagi di sini. Oke, so sekarang kita lagi mau narik feed ya dari stage karena kita mau ada live streaming nanti ada pakai PS4 dan itu kan PlayStation-nya itu akan ada di stage jauh banget dari ruang broadcast. Jadi kita akan menggunakan fiber optic, dari PS-nya akan dikonvert ke HDMI, dari PS-nya HDMI dikonvert ke fiber optic, kita tarik ke ruang broadcast dikonvert ke HDMI lagi, dan di sini kita menggunakan Lindy 300 meter fiber optic HDMI extender ya. Jadi ini kita dipinjemin sama Lindy. Ini adalah konverternya untuk dari HDMI ke fiber optic dan dari fiber optic balik ke HDMI. Dan ini bisa menggunakan fiber opticnya sejauh 300 meter. Bisa dilihat nih. So ini adalah receivernya. Ya, receivernya. Ini harus menggunakan kabel fiber yang ini ya, duplex. Oke, ini receivernya dan akan convert ke HDMI. HDMI-nya akan kita capture. Dan sekarang kita harus siapin yang di sisi stage-nya. Oke, so ini kabel fiber optiknya ya. Fiber optik duplex. LC. Tolong jangan diinjak Bapak Gary kabel fiber optiknya. Terima kasih. Hah? Melintir apanya? Nah sekarang harus nyampe ke situ. PR-nya mana sih Jimmy? Ya Jimmy mana sih? Oke, nah so nanti untuk PS-nya, PS4-nya tuh posisinya harus di sini. Jadi kita harus narik kabelnya, entah gimana caranya lewat bawah stage biar bisa muncul di sini nantinya. Bentar ya. Gimana ya? Nah, ini buat backup. Kita ada active optical cable ya. Ini HDMI tapi yang bisa sampai 100 meter. Ini untuk backup. Takut-takut kalau fiber optiknya kenapa-napa, takut kelindes atau apa. Karena kan fiber optik sensitif ya. Nah, terus PR selanjutnya adalah untuk narik juga dari, kan PS-nya cuma satu nih di satu sisi stage, sedangkan mainnya kan lawannya tuh ada 2 TV. Nah, berarti kita harus narik satu HDMI ke bagian kanan stage sebelah kiri, sebelah kanan stage, berarti sebelah kiri stage kita harus narik juga. Berarti harus ada kabel HDMI dari sini ke situ. Nah, PR nih nariknya. Ya ini kita lagi bikin buat ini sih ya, safety buat kabel kita, kan kabel kita banyak banget, ada SDI, fiber optik segala macam biar nggak kelindes troli atau apa. Kita mau cover pakai kayu biar aman. Mesti diinin dulu Ger, mesti dilepas dulu dari rollnya, terus dipastiin jangan apa, jangan ketekuk-tekuk gitu loh. Jangan ini ngeret ke lantai, agak di ini dikit Jim. Nah gitu.
Iya, lu kurang kenceng ininya lo. Kurang kenceng ininya. Dia nge-slide ke belakang. Enggak, udah. Oke, so ini adalah ruang yang akan digunakan untuk Media Day dan juga press conference. Di sini udah ada teman-teman dari SID dan Yamisok. Mungkin ada yang sudah melihat muka-muka ini di video-video kita yang kemarin. Jadi untuk ruangan Media Day itu nanti semua teman-teman atlet e-sport dari semua wilayah, ya kan, akan fotonya di sini menggunakan green screen. Di sini udah ada green screen. Akan foto di sini dan nanti foto mereka akan digunakan untuk semua kebutuhan grafis-grafis in game nanti pada saat acara ya, biasa yang foto gini-gini tuh, gini. Tahu kan itu cibi-cibi gitu pokoknya. Terus di sini untuk area presscon buat nanti di hari H sebelum launching akan ada presscon dulu. Di sini ya. Mungkin ada bos-bos kita, bos-bos acara tersebut yang akan ada di sini, ada media-media dan akan kita live-in juga. Dan di sini bisa dilihat sudah kita dipinjemin sama Acer ya, ini ada Acer Nitro semua. Ini dari teknologi partner kita Acer untuk tim editing. Jadi habis foto di sini langsung diedit. Kontennya harus gerak cepat karena waktunya sangat terbatas. Ini pun kita bagi dua ruangan, ada ruangan satu dan di sebelah ada ruangan satu lagi. Jadi untuk green screen-nya ada dua karena memang biar ngejar waktu. Oke, thank you guys, selamat bekerja. Bye. Oke, so ini kita lagi ngeset, ini set untuk caster ya, jadi terpisah dari main stage. Ini dekat sebelah FOH dan ya ini ya pas untuk dua caster, sengaja backgroundnya stage. Dan di sini setupnya kita pakai multicam, ada 3 biji. Di situ kita ada pakai FX6 3 biji. Ini langsung ke ruang broadcast. Switchernya dipegang main switcher. Setup lampunya ini ada Godox VL300, ada Putur 300D, keylight sama fill light, terus ada backlight 2 biji pakai GVM, terus ada GVM 800 ya, ini lampu RGB ya buat nambah ambience saja di belakang. Terus apalagi ya, untuk headsetnya standar ya, headset 1000 caster PPHS1 2 biji. Terus ini ada TV buat casternya bisa ngeliat in game. Sama ini buat prompter, ini buat prompternya caster, dipinjemin sama teman-teman dari Predator. Ini ada Helios 900, agak-agak overpower sih sebenarnya buat prompter. Cuman ya begitulah, kece-kece lah hardware-nya hari ini. Nah ini Bang Chandra, ini meja di backstage, bukan backstage sih jatuhnya lah, ini buat jalanin prompter biar bisa komunikasi. Intinya ini tim yang berkomunikasi sama caster lah, yang ngejagain caster, jagain kamera caster, terus ngisi prompter buat caster. Ya Bang? Ya, gitulah kira-kira. Terus anak-anak, abis ini gue pengen mampir ke FOH, pengen ngomong sama anak-anak FOH, cuman belum pada datang. Nah ini teman-teman saya belum pernah ngeliat laptop mahal, boleh di shoot, lihat nih. Teman-teman saya belum pernah ngeliat laptop mahal kayak gini nih. Belum pernah ngeliat laptop mahal kayak gini nih. Tuh. Rada norak emang. Gantian nontonnya. Kameranya bagus ya? Bagus banget, Pak. Wih. Pencet. Apanya? Bisa di touchscreen. Gue bisa di touchscreen? Bisa touchscreen. Seriusan? Seriusan. Wanjay. Serius, Pak. Bisa touchscreen. Jadi gue yang norak. Goks.
Nah, untuk multicam yang stage terpisah dari multicam sistem untuk caster ya. Ini ada teman-teman kita. Halo Om, apa kabar? Masih sehat? Masih semangat? Nah, ini kita bawa Jeep dari Jakarta ya. Sistemnya pakai Sony juga, PMW 300 ya? PMW 300 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji. Jadi satu Jeep. Di tengah sini ada kamera master ya, yang pakai lensa wide. Terus ini buat ngambil close up-nya yang di stage. Terus kiri kanan kita ada tambahan kamera buat in game cam. Jadi ketika gamenya lagi berlangsung, kita bisa tetap ada gambar dari pemain atau timnya yang sedang main saat itu gitu. Jadi ini fungsinya kayak gitu. Nah, kamera yang kiri kanan ini itu langsung ke ruang broadcast juga biar bisa di overlay di in game-nya, biar bisa tuin sama in game-nya. Sisanya masuk ke FOH. Di situ ada switcherman kita. Nah, ini switcherman kita. Halo Om. Halo. Perkenalan diri dong. Nama Halo, saya Narendra, nama saya. asal Dari Bekasi. tugasnya apa di sini? Di sini jadi program director. Program director, tapi megang switcher juga. Bisa juga ya. Program director stage sih khususnya. Iya, khusus stage. Ya gimana ya, kita dari Jakarta emang timnya minim ya. Jadi kita ngerjain apa aja ya. Di sini nggak bisa multi job desk semuanya. Nah, di sini jadi kamera sistem yang stage masuknya ke sini dulu ya. Ada Ini 6 kamera. Ada 7 sama wireless. 1 wireless ya. Oh ya, enggak 1 2 3 6. 4 5 6. Oh ya iya, stage 6 plus wireless jadi 7 kamera. Ini masuk semua ke data video. Dari sini baru programnya dilempar ke broadcast. Tapi yang tadi yang gue bilang yang 2 kamera kiri kanan itu ada 2 kamera yang langsung di pass through ya, pass through ke game switcher ya, bukan ke main tapi ke game switcher biar bisa di overlay di in game-nya gitu. Nah, di sini sekalian ngerekam juga, nge-backup clean feed-nya. Jadi kan di dalam kita ngerekam PGM-nya buat broadcast, tapi di sini kita ngerekam clean feed dari kameranya juga, dari stage juga. Siapa tahu ada kebutuhan, pasti ada kebutuhan. After. Setelahnya ya, ini ngerekamnya kita pakai memori ini ya, Pakai SD card, pakai SD card, pakai hyperdeck. Terus kemarin kita kalau pas yang show kita pakai Atomos juga, pakai Atomos Shogun juga buat ngerekord yang high res-nya ya, yang high quality-nya. Begitu kira-kira. Jadi kita nunggu teman-teman LED, nanti kita ngobrol lagi sama anak-anak LED. Thank you Om. Yuk. Sekarang gue mau ngeganggu anak-anak LED. Ada Mas Surya. Halo. Ya, halo. Ini Surya, ini Mas Punjung. Halo. Halo. Nah, boleh dijelasin sedikit nggak setup untuk acara PON ini seperti apa? Jelasin sedikit mungkin. Ya, untuk setup acara PON eksibisi e-sport ini lumayan rumit ya, karena kita baru dapat treatment LED-nya tuh beberapa hari sebelum kita berangkat gitu. Jadi Curhat. jadi kita tuh baru treatment justru di sini, merubah semua grafis-grafis yang udah disiapin. Jadi justru bertarungnya di Papua sendiri. Bertarung tuh maksudnya bikin kontennya di sini ya, bikin kontennya di sini. Kita nggak sempet siapin di Jakarta gitu, jadi kita bikin konten semua di sini. Lumayan kejar-kejaran sih sama jadwal yang ada, rundown yang ada gitu. Oke, gue mau nanya tim dulu nih. Kesini tim yang buat LED doang berapa orang? Tim kalau VJ-nya sih 2 orang, tapi tim grafis ada tim grafis 2 orang juga. Sama sebenarnya tim kita nggak cuman LED ya, bikin konten juga buat dokumentasi sendiri. Jadi tim yang berangkat tuh ada 11 orang. Tapi yang khusus LED tapi sekitar 4 orang. Yang mau khusus megang ini 2 VJ sama 2 yang bikin konten. Ya, betul. Oh siap, oke. Nah terus ini setup LED-nya ini kalau nggak salah ini kan 1 di tengah ya, satu di tengah, terus kiri kanan yang pilar-pilar itu, terus ada lagi LED yang di meja, ya kan satu-satu. Nah ini gue lihat di sini ada Resolum nih. Ini multi view apa beda-beda Resolum semua nih? Kalau kita tuh sistemnya, jadi setiap Resolum tuh ada backupnya. Jadi ketika ada masalah atau ada trouble, langsung kita switch ke backupnya. Jadi kita pakai 2 Resolum di sini, ada Resolum untuk pilar sama Resolum untuk meja. Jadi masing-masing 2-2, jadi ada 4 Resolum yang kita operate di sini gitu. 4, mana satu lagi? Ini satu. 2, 3. Ini satu. Kosong. Ini satu. Ya. Ini satu. Ya. Ini satu. Ya. Ini satu lagi.
satu lagi di sini, tapi sambil bikin materi. Oh ini lagi ngerender, Iya. lagi dipakai render dulu, lagi di kanibal dulu. Ini baru resolusi. Siap-siap. Nah ini mau tanya dong, kalau misalnya ngoperate yang LED meja yang mana? Ini. Yang ini? Ya. Oke, berarti ini baru bikin kayak nama-nama timnya segala macam, yang pilar-pilar juga baru masukin foto-fotonya semuanya tuh pas di sini ya? Iya, pas di sini betul. Yang bikin foto-fotonya siapa? Yang bikin foto-fotonya dari Dari kita, dari kita, dari Oh, iya, kita. Kemarin waktu kita datang tanggal 18-19 itu tim Valme yang nge-shoot di atas, buru-buru ya, banyak banget Iya, banyak. kontennya. Oke, terus mau tanya dikit lagi, teknis dikit lagi. Ini kan softwarenya pakai Resolum semua. betul. Kalau mau main-main LED gini, apa aja sih selain software dan PC yang kuat yang perlu disiapin gitu? Misalnya dari PC ini outputnya tuh apa? Mesti ada kayak card kayak decklink atau apa nggak? Sebenarnya kalau untuk mapping ini sih nggak butuh decklink ya, kayak kecuali kita butuh inputan untuk event kali ini kita butuh inputan itu dari gameplay dari tim Valme sama dari live cam. Jadi kita ada decklink buat dua inputan itu sih. Gitu. Outputnya? Kita pakai dua output untuk LED tengah sama LED kanan kiri. Jadi dua output aja sih. Itu udah bawaan. Outputnya pakai apa? Outputnya Oh, pakai DisplayPort dari PC-nya aja. Iya. Oh, output ke mana? Ke ini prosesor. Oh, ini berarti ini prosesor yang ngebagi untuk ke LED-nya masing-masing LED, ya. meja, Oh, gitu. pilar sama tengah. Ada 3 prosesor. Nah, ini kalau ini dari kalian juga yang bawa Bukan. prosesornya? Oh, enggak. Tapi kita yang request Oh. untuk treatmentnya kita udah komunikasi sebelumnya. Kita butuh 3 prosesor karena akan kita bagi meja, tengah, dan pilar gitu. Oke, jadi itu pakai vendor LED lah ya. Ya, Vendor vendor LED LED. yang menyediakan. Oh, ini speknya ini. Ya. Kalau disiapin ini, kalian tinggal bawa PC, Resolum, kontennya terus Ya. colok ke situ ya. Tapi itu penting tuh, janjian sama prosesor penting karena mereka mungkin nggak tahu treatment kita jalan ke sini, kalau mereka salah bawa alat kan fatal tuh. Iya, kalau salah bawa alat kalau di Jakarta nggak apa-apa ya. Kalau di Apa-apa, sini Pak. gimana? Iya. Ngirimnya lama. Bolak-balik aja sehari 2 hari ya kan, makanya. Jadi Iya. itu komunikasi juga penting sih. Iya, oke. Antara Terakhir. Gimana Oke. pengalaman ngejalanin VJ di Papua? Seru sih, seru banget karena ini hampir setahun 2 tahun ini kita udah nggak pernah nge-treatment LED kayak gini lagi nih. Udah lama banget kita nggak nge-treatment LED seperti ini, bikin acara musik kayak gini sebesar ini dan seseru pas opening kemarin sih, seru banget. Jadi melepas kangen juga ya, gitu kan gara-gara pandemi Virtual aja event offline-nya jadi ini gitu. Nah berarti bisa nggak sih kalau misalnya gua itu mappingnya itu di virtual set gitu misalnya, terus gue bikin LED-nya virtual semua, kalian tetap bisa dong nge-VJ di situ? Bisa. Nggak masalah. Harusnya bisa. Wih seru. Boleh lah. Kenapa? Iya, kalau misalnya gue pakai asimetri, gue bikin setnya, terus kalian yang VJ bisa ya. Kan belajarnya di Bang David aku juga. Orang tutorial kita dia ya, Jo. Kita kitab. Ya udah berarti next kita ini ya. Berarti Siap, next siap. bisa nih kita collab bareng. Oke, thank you guys. Thank you. Thank you untuk berbagi ilmunya. Thank you. Sukses, tetap semangat. Siap. Masih beberapa hari lagi ke depan. Hari lagi kita. Yo, bye. Kalau beda coba lagi udah aman. Variabel programnya juga kami yang sebelah kanan. Programnya sama HDMI-nya ya.
not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Oke guys, akhirnya acara kita selesai juga. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara berikutnya, karena sekarang saatnya kita balik ke Jakarta. Sampai ketemu di event berikutnya. Jangan lupa subscribe di FOMA Studio. Bye!